Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik. MKD menyatakan Uya justru merupakan korban penyebaran informasi bohong sehingga memicu penjarahan rumah sang komedian. Dengan putusan ini, Uya Kuya kini dapat kembali aktif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Surya Utama atau yang lebih dikenal publik sebagai Uya Kuya secara resmi kembali diaktifkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan penting ini diambil setelah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan bahwa Uya Kuya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 November lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, MKD menilai bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang mengarah pada pelanggaran etika dalam laporan yang sebelumnya dilayangkan terhadap Uya Kuya. MKD menyatakan Uya Kuya justru merupakan korban penyebaran informasi bohong sehingga memicu penjarahan rumah teradu. Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun menambahkan bahwa keputusan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya diambil secara mufakat oleh seluruh anggota MKD. Hal ini merupakan hasil dari proses mendalam yang mencakup mempelajari hasil pemeriksaan dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan putusan ini, Uya Kuya kini dapat kembali memegang penuh seluruh fungsi, tugas, dan kewenangannya di lembaga legislatif. Selain Uya Kuya, MKD juga menyatakan teradu lainnya yakni Adis Kadir tidak melanggar kode etik dan mengaktifkannya kembali sebagai anggota DPR RI. Sedangkan 3 teradu lainnya yakni Nafa Urba, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni diputuskan melanggar kode etik hingga tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu yang berbeda. Putusan MKD DPR RI ini berlaku sejak putusan dibacakan. Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP
Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Juli Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan.